Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muzaki dengan NIM 17016222139. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Angka Partisipasi Sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten atau kota Jawa Barat di tahun 2020 sampai 2024. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terhadap dosen pembimbing pertama saya yaitu Prof. Dr. Safarudin dan juga dosen pembimbing dua yaitu Dr. Helita. Selanjutnya, yang pertama ada latar belakang masalah. Pengangguran dipandang masalah serius karena menunjukkan ketidakmampuan perekonomian menyerap tenaga kerja secara optimal sehingga menekan output dan pendapatan masyarakat. Dalam negara berkembang, pengangguran seringkali muncul sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Perkembangan ekonomi saat ini berfokus kepada sektor manufaktur atau jasa berbasis teknologi, sehingga tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara luas karena proses produksinya cenderung padat modal dan minim penggunaan tenaga kerja. Jawa Barat menjadi wilayah yang strategis untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Wilayah Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk dan angkatan kerja terbesar di Indonesia memiliki dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks, termaksud arus migrasi tenaga kerja yang tinggi dan konsentrasi industri yang besar. Selanjutnya ada yaitu daerah perkota. Ada data yang bisa dilihat ini adalah data dari tingkat pengangguran terbuka dan juga realisasi belanja modal. Ini hanya mengambil contoh di tahun 2023 sampai 2024. Daerah perkotaan dan kawasan industri seperti Kota Cimahi, Kota Bogor, Bekasi, dan Karawang itu cenderung memiliki TPT atau tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan dengan struktur ekonomi yang berbasis pertanian dan sektor informal, contohnya seperti Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar. Yang TPT-nya atau tingkat penganggurannya itu lebih rendah dan stabil. Dan yang kedua ada data realisasi belanja modal yang dimana ini juga sama, tidak semua daerah dengan belanja modal yang tinggi secara langsung memiliki pengangguran yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal belum tentu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Efektivitas dari belanja modal yang dipengaruhi oleh jenis proyek, apa yang dijalanin, dan apakah bersifat padat karya atau padat modal, serta seberapa besar keterkaitannya dengan sektor produktif rendah. Mengaruh juga terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya ada data dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yang di mana bisa dilihat di wilayah Jawa Barat dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang kemampuan penyerapan tenaga kerja, juga TPAK yang tinggi tidak selalu menurunkan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Dan juga ada data angka partisipasi sekolah, yang di mana perbedaan APS di Jawa Barat menunjukkan ketimpangan yang akses pendidikan tinggi antar wilayahnya. Peningkatan APS dapat meningkatkan kualitas SDM. Namun kalau tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja yang sesuai, berpotensi menimbulkan pengangguran terdidik, terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat industri. Bila dilihat, sebagian besar penelitian lain banyak yang masih menggunakan IPM, investasi, dan rata-rata lama sekolah. Dan juga banyak penelitian yang meneliti di provinsi lain bukan Jawa Barat dan tidak secara spesifik langsung kabupaten atau kota. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Lalu juga ada manfaat. Yang berikutnya ada landasan teori. Yang pertama, landasan teorinya adalah saya menggunakan teori klasik, yang dimana teori klasik dalam ekonomi tenaga kerja berakar pada pemikiran ekonom awal seperti Adam Smith dan David Ricardo yang menekankan bahwa pasar, termasuk pasar tenaga kerja, bekerja melalui mekanisme permintaan dan penawaran secara bebas. Di mana bila dilihat di sini realisasi belanja modal merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi melalui
pembangunan infrastruktur. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Peningkatan peningkatan TPAK mencerminkan bertambahnya penawaran tenaga kerja. Apabila didukung oleh belanja modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, permintaan tenaga kerja akan meningkat sehingga pasar tenaga kerja menjadi lebih seimbang dan pengangguran juga dapat ditekan. Peningkatan APS juga mengurangi penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Dukungan belanja modal pada sektor pendidikan akan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan membesar peluang terserap di pasar kerja. Selanjutnya ada landasan teori yang dimana yang pertama ada pertumbuhan endogen, yaitu menurut teori pertumbuhan endogen atau Baro, belanja modal daerah dapat meningkatkan produktivitas, aktivitas, dan penyerapan tenaga kerja, sehingga berpotensi menurunkan pengangguran. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas perencanaan, jenis proyeknya, dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Yang kedua ada teori dari Borjas, yang di mana ini menurut Borjas, TPAK mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Peningkatan TPAK dapat meningkatkan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Namun, jika perekonomian mampu menciptakan pekerjaan baru, tambahan angkatan kerja terserap secara optimal. Yang terakhir ada teori human capital yang dikemukakan oleh Becker. Pendidikan merupakan investasi yang dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, kualitas tenaga kerja. Peningkatan HPS diharapkan dapat memperbesar peluang kerja dan menurunkan pengangguran. Namun, apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai, dapat terjadi mismatch tenaga kerja yang memicu pengangguran terdidik. Berikutnya ada literatur review dari skripsi ini. Lalu ada kerangka teorinya yang di mana hipotesis pertama adalah realisasi belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hipotesis kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hipotesis yang ketiga, angka partisipasi sekolah berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Ini ada unit analisis populasi dan juga sampelnya. Di mana objek dari penelitian skripsi ini adalah tingkat pengangguran terbuka, realisasi belanja modal, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan angka partisipasi sekolah. Di mana jenis penelitiannya adalah kuantitatif, ruang lingkupnya adalah 5 tahun dari 2020 sampai 2024. Dan populasinya adalah 27 kabupaten atau kota Jawa Barat. Dan sampelnya adalah seluruh populasi, jenis datanya kuantitatif berbentuk data panel. Dan sumber datanya diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan juga Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada pengangguran terbuka. Ada operasional variabel. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang menunjukkan presentasi jumlah penduduk usia kerja yang termaksud dalam angkatan kerja, namun belum memperoleh pekerjaan terhadap angkatan kerja. Yang kedua, realisasi belanja modal. Realisasi belanja modal daerah adalah jumlah pengeluaran pemerintah daerah yang benar-benar terrealisasi dalam suatu periode anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap seperti infrastruktur, gedung, jalan, dan fasilitas publik lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah presentasi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja. Yang terakhir ada APS. Angka partisipasi sekolah adalah presentasi penduduk usia sekolah tertentu yang masih mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu. APS mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam sistem pendidikan serta menunjukkan akses terhadap pendidikan formal. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama model regresi, ada uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji hipotesis.
di mana ada uji T atau uji parsial. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan ini ada persamaan regresinya. Selanjutnya adalah deskripsi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel yang menggabungkan data 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dan periode waktunya 2020 sampai 2024 dengan total 135 observasi yang diperoleh dari BPS Jawa Barat dan Kementerian Keuangan. Analisisnya menggunakan EVIS 13 untuk menguji pengaruh realisasi model daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan angka partisipasi sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka. Metode yang digunakan dalam regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Bruce pangan atau LM, uji LM, serta dilanjutkan dengan uji T dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Ini adalah hasil dari analisis deskripsi yang sudah dilakukan melalui EVIUS 13. Bila dilihat dari hasil analisis deskriptif menggunakan EVIUS 13, di sini rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,18 dengan standar deviasi 2,53. Nilai maksimumnya 14,29 dan minimumnya 1,52. Hal ini menunjukkan variasi TPT antara kabupaten atau kota relatif rendah dan cenderung merata. Yang kedua ada realisasi belanja modal. Di sini datanya telah dilogaritma natural atau di-LN-kan sebelum diuji untuk menyelaraskan skala data. Rata-rata sebesar 11,58 dengan standar deviasi 0,35. Nilainya berkisar antara 9,91 hingga 12,30, menunjukkan bahwa realisasi belanja modal relatif stabil antar daerah. Selanjutnya ada tingkat partisipasi angkatan kerja dengan rata-rata 66,31 dengan standar deviasi 3,85. Nilai maksimumnya adalah 80,15 dan minimumnya 55,74. Yang ini menunjukkan sebaran data yang cukup merata tanpa ketimpangan ekstrim. Yang terakhir ada angka partisipasi sekolah atau APS. Rata-rata 23,89 dengan standar deviasi 10,43. Nilai maksimum dan minimum berkisar 9,29 hingga 49,68. Menunjukkan variasi paling besar dibanding variabel lain, namun masih tergolong konsisten. Berikutnya ada pengujian untuk menentukan model regresi yang paling tepat untuk digunakan. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara common effect model dan fixed effect model. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka dipilih FEM. Sedangkan jika hasilnya lebih dari 0,05 maka dipilih CM. Dan di sini hasilnya adalah kurang dari 0,5. Maka menurut uji Chow yang digunakan paling tepat adalah model fixed effect model atau FEM. Dan selanjutnya ada uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model fixed effect model atau random effect model. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila kurang dari 0,05 maka dipilihnya FEM, sedangkan lebih dari 0,5 maka dipilihnya REM. Dan hasilnya adalah kurang dari 0,05 maka dipilihnya adalah FEM. Maka model yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah fixed effect model. Selanjutnya pengujian asumsi klasik, yang dimana ada yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera. Berdasarkan hasilnya diperoleh nilai statistiknya sebesar 2,165033 dengan nilai probability sebesar 0,33872. Karena nilainya lebih dari 0,05 maka
Penelitian ini menunjukkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Yang kedua ada uji multikoliniaritas, di mana uji multikoliniaritas ini menunjukkan seluruh nilai korelasi antar variabelnya berada di batas 0,80. Karena tidak ada nilai korelasi yang melebihi 0,80, maka model regresi tidak mengalami masalah multikoliniaritas. Hal ini artinya bahwa semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara mandiri, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Di mana selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Ini menggunakan uji Glaser untuk mengetahui apakah ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai probabilitas masing-masing variabel lebih dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas yang dimana untuk X1 0 atau realisasi belanja modal yang telah dilogkan hasilan 0,8496. Lalu TPAK 0,82809 dan APS 0,3208 yang seluruh nilainya lebih besar dari 0,05. Maka model FEM tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya ada hasil estimasi regresinya, yang dimana di sini nilai konstantanya sebesar 39,40245 yang nilainya positif dan juga artinya memberikan gambaran bahwa bila semua variabel independen yaitu realisasi belanja modal, TPAK dan APS dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai variabel dependen TPT akan tetap berada pada nilai 39,40245. Lalu koefisien dari realisasi belanja modal daerah variabelnya itu nilainya sebesar 0,07773. Hal ini mengandung makna bahwa setiap terjadi kenaikan pada variabel realisasi belanja modal sebesar 1%, maka TPT juga akan menurun sebesar 0,0773%. Kenapa menurun? Karena di sini nilainya negatif. Arahnya maka negatif. Selanjutnya ada koefisien dari TPAK yang nilainya minus 0,321508. Yang artinya sama kayak tadi, setiap TPAK meningkat 1%, maka TPT akan minus 0,321508 dengan asumsi variabel lainnya, variabel X lainnya itu konstan atau nol. Yang terakhir ada koefisien dari APS yang hasilnya minus 0,376792. Yang artinya apabila APS naik 1% atau turun 1%, maka TPT akan mengalami penurunan. Bila APS naik, maka TPT akan turun sebesar 0,376792%. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T, yang dimana hasil dari uji T ini untuk variabel realisasi belanja modal memiliki koefisien tadi minus 0,077732. Nilai T statistiknya adalah minus 0,099193 dan nilai probabilitasnya 0,9212 yang hasilnya lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan realisasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada periode di Kabupaten atau Kota Jawa Barat pada periode 2020 sampai 2024. Walaupun arah hubungannya negatif, belanja modal daerah belum mampu menekan angka pengangguran secara nyata, yang artinya ini tidak sesuai dengan hipotesis awal atau H1 dari penelitian ini. Berikutnya ada TPAK ini mana berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresinya minus 0,321508, nilai T statistiknya minus 5,715855, dan nilai probabilitas 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Artinya setiap TPAK naik sebesar 1%,
TPT akan turun. Hal ini menunjukkan bahwa TPAK mampu menekan angka pengangguran secara efektif. Yang terakhir ada hasil dari angka partisipasi sekolah, yang dimana hasilnya untuk tes statistiknya sebesar minus 3,572,304 dan nilai probabilitasnya 0,0005 yang dimana kurang dari 0,05. Artinya setiap kenaikan APX sebesar 1% diperkirakan dapat menurunkan TPT-nya. Dan juga hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan akses dan partisipasi pendidikan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang dimana uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada model regresi berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,809898 atau 80,98%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja modal, TPAK, dan APS mampu menjelaskan variasi dari tingkat pengangguran terbuka di kabupaten atau kota provinsi Jawa Barat sebesar 80,98%. Sementara itu 19,02% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar model penelitian yang ada di sini. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dan cukup kuat dalam menjelaskan perubahan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian yaitu 2020 sampai 2024. Selanjutnya ada hasil pembahasan dari uji yang telah dilakukannya. Pertama, pembahasan pengaruh realisasi belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020 sampai 2024. Berdasarkan hasil estimasi fix efek model, variabel realisasi belanja modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap TPT. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresinya, tes statistik, dan juga yang paling penting adalah nilai probabilitasnya yaitu 0,9212 yang hasilnya lebih dari 0,05 sehingga hipotesis pertama atau H1 ditolak, artinya peningkatan realisasi belanja modal daerah belum terbukti mampu menurunkan PPT secara nyata dalam periode penelitian. Temuan ini juga menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah masih didominasi oleh proyek infrastruktur fisik berskala besar yang padat modal seperti pembangunan jalan, jaringan, dan gedung, sehingga elastisitas penyerapan tenaga kerjanya rendah. Penggunaan mekanisasi dan kontraktor berskala besar menyebabkan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja lokal menjadi terbatas. Selain itu, terdapat time lag antara pembangunan infrastruktur dan munculnya efek pengganda ekonomi. Dengan demikian, meskipun secara teori belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, implementasinya di Jawa Barat belum selaras dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang harusnya sifatnya padat karya atau labor intensif. Selanjutnya ada pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten atau Kota Jawa Barat tahun periode penelitian 2020 sampai 2024. Hasilnya adalah TPAK berpengaruh negatif dan juga berpengaruh signifikan. Ini bisa dilihat dari nilai koefisien regresinya yang minus 0,321 dan juga nilai probabilitasnya yang kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua diterima, artinya TPAK berpengaruh signifikan atau berpengaruh terhadap TPT. Temuan ini juga sejalan dengan teori pasar tenaga kerja Borjas yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat diimbangi oleh kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja, terutama pada sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini
Pastikan bahwa pasar tenaga kerja di Jawa Barat selama periode penelitian cukup produktif sehingga peningkatan jumlah lapangan kerja justru berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran. Yang terakhir ada pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap tingkat pengangguran di kabupaten atau kota Jawa Barat tahun 2020 sampai 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa APS berpengaruh negatif dan juga signifikan. Bisa dilihat dari hasil koefisien regresinya yang minus 0,3767 dan juga probabilitasnya yang kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga atau H3 diterima. Artinya APS naik sebesar 1%, maka TPT juga turun sebesar sesuai dengan koefisien regresinya. Temuan ini didukung dan juga mendukung teori modal manusia atau Human Capital Theory dari Gary S. Becker yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan di Jawa Barat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja menjadi lebih kompetitif dan lebih mudah terserap oleh sektor industri modern. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa peningkatan akses dan partisipasi pendidikan merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi pengangguran melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Kesimpulannya, yang pertama, realisasi belanja modal daerah memiliki koefisien regresi minus 0,077732 dengan probabilitas 0,9212, lebih dari 0,05, sehingga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal daerah belum efektif dalam menurunkan pengangguran secara langsung di kabupaten atau kota Jawa Barat. Yang kedua, TPAK memiliki koefisien regresi minus 0,321508 dengan probabilitas kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Setiap kenaikan TPAK sebesar 1%, TPT akan turun sebesar 0,321,508%, yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja mampu mengurangi pengangguran. APS memiliki koefisien regresi minus 0,376762 dengan probabilitas 0,0005 kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, yang artinya setiap APS naik sebesar 1%, diperkirakan menurunkan TPT sebesar 0,376762%, yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan berkontribusi pada penurunan pengangguran. Selanjutnya ada implikasi yang dapat diterapkan, ada implikasi teoritis, ada implikasi praktis. Lalu juga ada keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, keterbatasan konseptual variabel. Karena penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel. Dan masih ada sekian persen variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Lalu juga ada keterbatasan lokasi dan waktu. Penelitian hanya fokusnya ke Jawa Barat. Dan pengamatannya hanya 2020 sampai 2024. Juga ada keterbatasan data. Data belanja modal yang digunakan sifatnya agregat. Nah, artinya penelitian belum dapat mengidentifikasi secara rinci apakah alokasi belanja modal itu untuk sektor padat karya atau maupun pada teknologi. Belum rinci, sangat rinci detail. Lalu ada rekomendasi buat pemerintah dan juga ada rekomendasi buat penelitian selanjutnya. Sekian dari presentasi penelitian skripsi yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.